Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Alisani, NIM 19 032 11 00 74, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video saya kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis terkait review jurnal. Membandingkan jurnal yang pertama, di studi kasus yang pertama dan studi kasus yang kedua. Alat analisisnya menggunakan SCP, Structure, Conduct, dan Performance. Komunitas yang saya ambil terkait komunitas cabai. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini di jurnal yang pertama, saya mengambil studi kasus di Bali, tepatnya di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jurnal ini dipublis tahun 2016. Nah, pada jurnal yang kedua, saya mengambil studi kasus di Malang, tepatnya di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jurnal ini dipublis tahun 2021. Nah, langsung kita bahas aja terkait jurnal yang pertama di studi kasus di Desa Bayung Gede, tepatnya di Bali. Terkait latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang dari penelitian ini bahwa Bali merupakan salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, di Bali ada kecamatan bernama Kecamatan Kintamani. Nah, di Kecamatan Kintamani ini mempunyai produk unggul atau komoditas unggul. Komoditasnya tentang cabai. Nah, kita ketahui bersama bahwa kegiatan pemasaran itu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam usaha tani. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku, serta kinerjanya pasar pada komunitas cabai di Desa Bayung Gede ini. Lanjut ke hasil pembahasannya. Hasil pembahasan yang pertama adalah analisis struktur pasar. Didapatkan ada 3 saluran yang dilakukan di Desa Bayung Gede ini. Saluran yang pertama, petani ke pedagang pengumpul, ke pengencer, terus ke konsumen. Saluran yang kedua, petani ke pedagang pengumpul antar kota, ke pengencer, terus ke konsumen. Dan saluran yang ketiga, petani ke pedagang pengumpul antar pulau, terus ke supplier, dan terakhir ke hotel. Nah, dapat disimpulkan dari analisis struktur pasar ini dapat dikatakan bahwa terjadi pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena terdapat 2 pedagang pengencer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai pada Desa Bayung Gede ini. Lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analisis perilaku pasar. Ada 4. Yang pertama terkait strategi harga, terkait strategi produk, terkait informasi yang digunakan, dan fungsi pemasaran yang dilakukan. Yang pertama, strategi harga. Terkait harga sudah dilakukan sesuai SOP. Itu juga dari rekomendasi petani itu sendiri. Nah, terkait strategi produk ini sudah dilakukan aktivitas secara vertikal. Maksudnya vertikal itu hanya dari bawah, yaitu produsen, ke atas, atasnya itu konsumen. Nah, terus yang ketiga adalah informasi yang digunakan. Informasi yang digunakan ini berupa informasi statistik. Maksudnya informasi statistik itu seperti siapa yang melakukan pemasaran, aktivitas pemasaran, ya seperti petani cabai, sebagai produsen, dan lembaga pemasaran. Nah, pada analisis perilaku pasar ini didapatkan bahwa informasi pasar kurang tersebar secara luas. Poin yang keempat adalah fungsi pemasaran yang dilakukan. Ada 3, fungsi pertukaran, contohnya jual beli, fungsi fisik, contohnya penyimpanan, pengangkutan cabai, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fungsi fasilitas, seperti kegiatan sortasi ataupun kegiatan pengemasan. Lanjut ke analisis yang selanjutnya adalah analisis kinerja pasar. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat ada margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran yang sudah dianalisis dari saluran yang pertama ke yang ketiga. Perlu kita ketahui bahwa margin pemasaran itu berbanding terbalik dengan farmer share, akan tapi berbanding lurus dengan efisiensi pemasaran. Jadi, apabila margin pemasarannya itu tinggi, maka farmer share-nya rendah. Nah, pada analisis kinerja pasar ini didapatkan bahwa petani itu belum secara optimal memanfaatkan internet dalam media pemasarannya. Nah, lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua, studi kasus di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Nah, latar belakang dan tujuan penelitiannya
adanya fluktuasi harga cabai merah karena pasokan cabai yang tidak merata sepanjang tahun. Jadi kadang pasokannya tinggi, terus pasokannya rendah di penghujung tahun. Terus komoditas unggul yang ada di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso ini yaitu komoditas cabai merah. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar pemasaran cabai merah yang ada di Desa Bocek, Kabupaten Malang, sehingga dapat mengetahui jalur yang efisien dalam pemasaran cabai merah di studi kasus yang jurnal kedua. Lanjut, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terkait analisis struktur pasar. Nah, di atas sudah terdapat tabel yang menunjukkan jumlah penjual dan pembeli. Nah, dapat disimpulkan karena banyaknya penjual dan pembeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur pasarnya belum bersaing secara sempurna. Pada analisis struktur pasar juga didapatkan hasil kendala petani yang disebabkan karena besarnya modal yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam pasar. Nah, terkait hambatannya, kebanyakan petani modal yang digunakan petani itu berasal dari modal pinjaman. Lanjut ke perhitungan dari konsentrasi rasio dan indeks Hirschman-Herfindahl. Terkait perhitungan CR4 didapatkan hasil 0,71. Nah, perlu kita ketahui bahwa apabila nilai CR4-nya itu lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa pasar tersebut lebih mengarah ke oligopoli atau dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Begitupun indeks Hirschman-Herfindahl. Karena dari tabel di atas, hasil dari indeks Hirschman-Herfindahl mendapatkan 1050. Nah, apabila indeks Hirschman-Herfindahl-nya lebih dari 1000 dan kurang dari 1800, maka dapat dikatakan bahwa pasar tersebut lebih mengarah kepada pasar oligopoli atau dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Berdasarkan analisis struktur pasar juga diketahui bahwa keterbatasan pengetahuan pasar itu semakin diperparah karena rendahnya tingkat pendidikan formal petani, yaitu sebesar 55,6%, dan tingkat komunikasi yang rendah. Selanjutnya kita lanjut ke analisis perilaku pasar. Nah, di analisis perilaku pasar ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara kelembagaan dan pendekatan secara fungsional. Kalau pendekatan secara kelembagaan itu terkait pendistribusian barang. Jadi pada studi kasus Desa Bocek Kabupaten Malang ini terdapat tiga saluran pemasaran. Saluran yang pertama, saluran yang kedua, dan saluran yang ketiga, seperti tabel di atas. Nah, terkait pendekatan secara fungsional itu meliputi fungsi pertukaran seperti jual beli, terus fungsi fisik seperti pemanenan, penyimpanan, dan pengangkutan. Terus yang terakhir adalah fungsi fasilitas seperti pembiayaan dan risiko. Lanjut ke analisis kinerja pasar. Nah, analisis kinerja pasar ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, analisis biaya transportasi, analisis biaya pengolahan, dan efisiensi biaya operasional. Nah, untuk yang pertama, sudah terlihat tabel di atas adalah analisis biaya transportasi. Nah, dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran pertama, kedua, dan ketiga dapat dikatakan sebagai saluran yang efisien. Lanjut ke analisis efisiensi operasional. Seperti tabel di atas dapat dilihat pada saluran pemasaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat di nilai K atau B-nya. Apabila nilai K atau B-nya itu lebih dari 1, maka dapat dikatakan efisien. Nah, apabila nilai K atau B-nya kurang dari 1, maka tidak dapat dikatakan sebagai saluran pemasaran yang efisien. Seperti contohnya di saluran pemasaran nomor 1 dan nomor 2, itu dapat dikatakan sebagai saluran pemasaran yang efisien karena nilai KB-nya itu sebesar 3,8 dan 2,97. Nah, kalau saluran pemasaran yang ketiga itu tidak dapat dikatakan sebagai saluran yang efisien karena nilai K atau B-nya itu kurang dari 1, yaitu sebesar 0,83. Nah, perbandingan dari jurnal pertama, studi kasus di Bali, dan jurnal yang kedua, studi kasus di Malang. Metode penelitiannya, kalau di jurnal pertama menggunakan metode pengumpulan dan wawancara, dokumentasi, dan studi usaha. Analisisnya juga menggunakan analisis deskriptif. Nah, kalau di jurnal yang kedua menggunakan metode pengambilan sampel itu dengan metode simple random sampling dan snowball sampling.
Nah, data yang digunakan juga ada data primer dan data sekunder. Nah, terkait kesimpulannya, kalau di jurnal pertama, struktur pasarnya itu dapat dikatakan tidak efisien, perilaku pasarnya dapat dikatakan tidak efisien juga. Nah, terkait kinerja pasarnya dapat dikatakan efisien. Nah, kalau di jurnal yang kedua, studi kasus di Malang, itu struktur pasarnya dapat dikatakan tidak efisien, perilaku pasarnya dapat dikatakan efisien, dan yang terakhir, analisis kinerja pasarnya juga dapat dikatakan efisien. Nah, dari analisis yang terjadi di review jurnal yang pertama, studi kasus yang pertama ataupun di kedua, saya mendapatkan persamaan dari kedua jurnal tersebut, yaitu terkait kendala yang dihadapi petani. Rata-rata petani kesusahan dalam mengoptimalkan pemasaran, khususnya di bidang teknologi ataupun terkait internet. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah penulisan. Saya juga mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.